빠져나가게 하려다가 준석이 붙잡힌 거고. 준석이한테 빚진 게 있잖아. 그때 Ada sekelompok pemuda yang tidak betah hidup lama-lama di kota yang kacau balau ini. Mereka merencanakan untuk kabur dari kota tersebut. Mereka adalah Jun Seok, Ki Hun, dan Yang Ho. Saat mata uang Korea jatuh secara drastis, Jun Seok memutuskan untuk melakukan aksi pencurian terakhirnya bersama Ki Hun dan Yang Ho. 마지막으로 큰 건 하나 할까? 쥐새 미친 새끼네 이거. 어디 출소한 새끼. Bagaimana kisahnya? Mari saksikan. Pada awal cerita, Ki Hun dan Yang Ho pergi ke penjara. Mereka menunggu teman mereka Jun Seok. Terlihat raut senang di wajah mereka ketika bertemu. Jun Seok di penjara selama 3 tahun karena mencuri. Mereka bertiga adalah teman dekat. Untuk merayakan kebebasan, mereka pergi ke suatu bar. Jun Seok menceritakan seorang teman selama ia di penjara. Teman itu penyelundup narkoba di Taiwan. Dia menawarkan Jun untuk pergi ke Taiwan setelah bebas. Di Taiwan ada pantai yang suasananya seperti pantai Hawaii. Jun sangat ingin pergi ke sana dan mau mengajak kedua temannya. Kalau cita-citanya para wanita adalah pergi ke Kapadokia, maka Jun cita-citanya adalah pergi ke Hawaii. Mungkin Jun ini mewakili isi hatinya para lelaki, untuk melihat keindahan Hawaii beserta dengan makhluk di dalamnya. 꿈 같은 얘기니까 안 믿기가 그렇지. 그래. 매일 해변에서 씨발 수영도 하고 낚시도 하면서. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil berhenti. Mereka turun dari mobil dan mulai membahas sisa uang mereka. Mereka tinggal memiliki uang senilai $2.000 yang tak akan cukup untuk hidup di kota krisis itu. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Mereka pergi ke suatu kasino. Jun melihat suatu brankas dari bandar kasino. Jun bertemu dengan Sang Su yang memiliki hutang kepadanya. Mereka menagih hutang itu tapi Sang Su tak mampu melunasinya. 진짜 안 돼. 내 진짜 미안한데 그 무리야, 진짜. Karena tak bisa melunasi hutang, Jun Seok mengatur kesepakatan dengan Sang Su untuk membantu merampok uang kasino. 무슨 아이템? 저거. Ki Hun dan Yang Ho tak setuju dengan rencana Jun Seok. Karena kasino adalah milik gangster. Tetapi Jun Seok memberikan alasan yang masuk akal, bahwa hanya di bank dan kasinolah kita bisa mendapatkan dolar. 근데 대규모로 달러 운영하는 곳이 우린 달러가 필요하잖아. Ki Hon tidak setuju rencana tersebut. Tetapi Yang Ho meyakinkannya karena merasa berhutang pada Jun Seok. Jun Seok yang berkorban selama 3 tahun di penjara. Akhirnya, Ki Hon setuju untuk melakukan perampokan kasino. 하자, 씨발. Mereka mulai menyusun rencana. Mereka memotret gedung tempat mereka melakukan aksinya. Melalui Sang Su, mereka dapat mengetahui masalah CCTV di kasino. Segala hal yang detail mereka pikirkan agar rencana perampokan bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Mereka mempertaruhkan segalanya dalam rencana mereka. Jika berhasil, mereka akan sukses dan kaya. Jika tidak, mereka akan mati. Sebelum melakukan aksinya, Jun Seok pergi ke temannya Bong Sik untuk membeli senjata. Bong Sik bertanya apa rencana mereka. Jun Seok mengatakan, ini rencana tak melanggar hukum. 괜찮은 거지? 아유, 괜찮아요, 형님. 뭐 법 위반하는 일도 아닌데 뭐. Bong Sik berpikir, jangan-jangan mereka anak buah si Embo. 괜찮은 거지? 아유, 괜찮아요, 형님. 뭐 법 위반하는 일도 아닌데. Mereka kemudian melakukan uji coba senjata, apakah itu berfungsi atau tidak, karena jika tidak berfungsi maka rencana mereka akan gatot, alias gagal total. Ki Hun kemudian menyampaikan keinginannya bahwa kalau berhasil, dia mau ke pantai, belanja dan terpenting adalah menggoda wanita. Begitulah pikiran lelaki kalau ada uang. Malam sebelum aksi dilakukan, Sang Ho sementara bekerja di kasino. Dia melihat beberapa orang baru masuk, tetapi Sang Ho tak mengetahuinya. Ini tidak masuk dalam bagian rencana. Setelah semua rencana sudah matang, mereka mulai melancarkan aksinya, tapi Sang Ho tidak sempat memberitahu tentang orang baru di kasino. Mereka pun bergegas pergi ke kasino. Ketiganya memperlihatkan wajah yang gugup. Apakah rencana akan berhasil atau tidak? Mereka turun dari mobil dan masuk ke kasino.
Sampai di depan pintu kasino, mereka bersiap untuk menembak pintu dan masuk ke dalam. Tapi, Ki-hun merasakan jantungnya mau copot. Tetapi karena dia sudah membayangkan kalau berhasil bisa pergi menggoda gadis cantik, maka dia tetap maju. Inilah sifat lelaki, melakukan apapun untuk wanita. Mereka masuk ke kasino. Jun Seok dan Ki-hun bertugas untuk menyandra semua orang. Tiba-tiba, seorang karyawan menekan tombol alarm. Seluruh gangster yang sedang makan bergegas menuju kasino. Yang Ho masuk ke tempat brankas berada. Dia menodongkan senjata ke petugas wanita untuk membuka brankas. Sementara itu, Ki-hun diancam oleh karyawan kasino. Karyawan itu mengatakan, mereka yang merampok, semuanya akan mati. 니들이 지금 뭔 짓 하는지 알고 하는 거냐고. 니들은 이러고도 무사할 거 아니야? 니들 다 죽은 목숨이야. Yang Ho hampir hilang kesabaran. Dia menodongkan senjata lebih dekat ke petugas wanita. Petugas wanita akhirnya berhasil membuka brankas. Semua uang dalam brankas dimasukkan ke tas Yang Ho. Setelah berhasil mengambil seluruh uang di brankas, mereka pun pergi melarikan diri. Mereka dikejar oleh para gangster kasino. Dalam pelarian, Jun Seok hampir kena tembakan. Mereka meloncat pagar dan masuk ke mobil. Para gangster terus mengejar, tapi mereka bisa lolos. Para anak nakal bandel dan suka mencuri ini pun senang, dan merayakan keberhasilan mereka. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan akan membahayakan mereka. Seorang pemimpin gangster bernama Han mulai mencari identitas perampok kasino. Dia membunuh anak buahnya yang tak bisa menangkap perampok. Sementara itu, Sang Su menyampaikan terima kasih kepada Jun Seok karena memanggilnya ikut terlibat. Jun Seok mengajak dia ikut bersama mereka, tapi dia menolak dan tetap melanjutkan pekerjaan di kasino. Gelombang protes terus berlanjut di kota krisis itu. Ki-hun dan teman-temannya pergi menemui ayahnya yang sedang ikut demo. Sebelum pergi ke Taiwan, mereka menghabiskan waktu dengan keluarga Ki-hun. Di lain waktu, Bong Sik melanjutkan pekerjaan di tokonya. Tiba-tiba, orang yang tak diharapkan datang. Dia adalah Han. Dia pergi ke toko Bong Sik untuk bertanya mengenai senjata. Bong Sik menyangkal telah menjual senjata, tapi Han tidak percaya, dan mengacamnya. Tetapi Bong Sik menunjukkan wajah tidak takut, dan balik mengancam Han. Mereka bertiga bersiap untuk pergi ke Taiwan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Bong Sik, Han mengambil senjata dan pergi ke tempatnya lagi. Han menembak anak buah Bong Sik. Dia disandra oleh Han. Kesalahan Bong Sik adalah berdusta dan balik mengancam, padahal tak ada power. Dia tidak tahu bahwa Han adalah anak buahnya si Embo. Jun Seok mendapat telepon dari Bong Sik. 형님, 잠시만요. Muka anak muda yang sok jagoan ini pun langsung panik. Tiba-tiba, toko Bong Sik bersama dengannya diledakkan Han. Jun Seok menelpon Sang Su untuk berhati-hati. Ketika di tempat kerja, Sang Su sudah dicurigai petugas kasino. Mereka mengikuti Sang Su. Sadar telah ketahuan, dia berpura-pura ke toilet. Ketika di toilet, jantungnya mau copot. Mereka menunggunya di luar. Karena Sang Su terlalu lama tidak keluar, mereka masuk, tapi tak menemukannya. Dia sudah kabur. Dia dikejar petugas kasino. Sang Su lari terbirit-birit, sampai akhirnya. Dia menoleh ke belakang dan ternyata kosong. Petugas kasino tak bisa mengejarnya. Sang Su ternyata anaknya pemain bola bernama Park Ji-sung. Tiba-tiba, Jun Seok bermimpi buruk tentang Sang Su. Sang Su berhasil kabur. Dia pergi ke tempatnya untuk mengambil uangnya. Dia bergegas pergi. Tapi, ketika pergi, Han sudah menunggunya di luar. Kali ini, jantungnya benar-benar akan copot. Karena khawatir, Jun Seok pergi menelpon Sang Su. Sang Su tidak angkat telepon. Jun Seok semakin khawatir. Untuk menghilangkan rasa khawatir, dia pergi ke bar. Dia berulang-ulang menelpon Sang Su. Dia angkat, tapi Sang Su tak menjawab. Jun Seok menelpon kembali.
Nada dering berbunyi di sekitarnya. Dan ternyata diangkat oleh Han yang sudah di depannya. Jantungnya semakin cepat berdetak. Dia buru-buru membayar, dan bergegas pergi ke hotel untuk mengambil senjata. Dalam keadaan panik, Jun Seok lupa kalau senjatanya dia letakkan di bagasi. Mereka bertiga bergegas keluar dari hotel. Jun Seok berkeringat dingin. Kepanikan terlihat di wajahnya. Rencana menikmati pantai dengan gadis-gadis seksi pun mungkin akan batal. Mereka bergegas menuju mobil dan mengambil senjata. Mereka sudah di mobil. Saat mau berangkat, mobilnya mati. Ternyata, bensinnya habis. Mereka belum sempat mengisi bensin, karena BBM lagi mahal. Tiba-tiba Jun Seok melihat tangan Ki-hun gemetar ketakutan. Mungkin sebentar lagi kencing celana. Ternyata Ki-hun lelaki tampan yang mental kerupuk. Ki-hun takut akan kematian di depannya. Rencana menggoda gadis pun akan batal. Dalam keadaan itu, Jun Seok melihat satu mobil di depannya. Kebetulan Yang Ho ahli dalam mobil. Dia suka utak-atik mobil orang sampai dikejar-kejar pemiliknya. Jun Seok memerintahkan Yang Ho untuk menghidupkan mobil. Mereka berpindah ke mobil itu. Yang Ho melakukan tugasnya. Jun Seok dan Ki-hun berjaga-jaga. Ketakutan semakin menggerogoti mereka, keringat Jun Seok pun keluar dari tubuhnya dan hampir membuat tempat parkir banjir. Mereka masuk ke mobil, tiba-tiba lampu padam. Jun Seok menyuruh Yang Ho untuk berangkat. Mereka mencari pintu keluar, tapi tidak ditemukan. Semua sudah ditutup oleh Han. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba Han muncul di depan. Yang Ho tertembak dan mereka menabrak mobil lainnya. Ki-hun dan Yang Ho pingsan. Jun Seok berusaha membangunkan mereka, tapi Han datang dan memecahkan kaca mobil. Jun Seok pun semakin ketakutan. Rasanya mau kencing celana, tapi sulit keluar. Kencing pun takut sama Han. Ingat, Han adalah anak buahnya Simbo. Han menyuruh Jun Seok turun dari mobil. Dia menodongkan senjata ke kepala Jun Seok. Jun Seok tak bisa menahan ketakutan. Jun Seok akhirnya pasrah. Beruntung, Han tak seperti bosnya Simbo, yang tak ada belas kasihan sama orang yang sudah minta ampun. 기회를 줄게요. 갈 수 있는 최대한 멀리 한번 가. 5분. Dia beri Jun Seok kesempatan untuk pergi sejauh mungkin. Jun Seok langsung tancap gas dan pergi sejauh mungkin. Di perjalanan, Ki-hun dan Yang Ho sadar. Yang Ho terluka karena ditembak Han. Mereka pergi ke rumah sakit untuk merawat Yang Ho. 아니 어쩌다 이렇게 됐어요? 잠깐 이쪽으로 오세요. Peluru dikeluarkan dari lengan Yang Ho. Setelahnya dia beristirahat. Kemudian, Jun Seok mengatakan kepada Ki-hun, kita harus segera pergi dari tempat ini, karena Han akan menyusul. Tapi, Ki-hun tak mau, karena Yang Ho sedang terluka dan perlu istirahat. Untuk jaga-jaga, Ki-hun pergi mengambil senjata. Yang Ho sudah sadar, dan menanyakan kabar Sang Ho. Jun Seok menjawab, Sang Ho baik-baik saja. Ya betul, dia sudah di alam lain. Mereka istirahat dan tidur. Jun Seok bermimpi tentang Sang Su. Sang Su membangunkan Jun Seok lewat mimpi. Dia terbangun dan melihat ke bawah. Ternyata Han sudah di bawah. Kepanikan mulai muncul. Dia membangunkan Ki-hun dan Yang Ho. Han sudah di atas. Dia mencari mereka. Dia pergi ke kamar pasien tempat mereka istirahat. Tapi mereka sudah kabur duluan. Mereka mengelabui Han dengan handphone. Han terus mencari mereka. Mereka pergi menuju ke lift. Han menemukan mereka di lift. Mereka ditembak Han, tapi tak ada yang kena. Lift tertutup, dan menuju lantai 1. Saat sampai lantai 1, Han menembak mereka dari atas lift. Beruntung tidak ada yang kena. Dewi Fortuna masih berpihak kepada mereka. Mereka pun pergi keluar rumah sakit. Mereka melihat mobil yang diparkir di depan, mengambilnya lalu pergi. Dalam keadaan yang luar biasa panik, mereka pun menyadari bahwa ternyata mobil yang mereka pakai adalah mobil si Embo. Mau lari malah kena perangkap. Tiba-tiba, Han menelpon Jun Seok.
dan mengatakan, 재밌어요. Jun Seok akhirnya tahu bahwa Han adalah seorang polisi, dia anak buahnya si Embo. Jun Seok mengatakan ingin mengembalikan uang kasino dan menyerahkan diri, tapi Han tak tertarik dengan itu, dan menganggap ini adalah permainan yang sudah dia mulai, dan harus diakhiri dengan membunuh mereka semua. Han ditangkap polisi. Dia bukan polisi, tapi punya koneksi. Tetapi, di perjalanan, dia dilepaskan karena perintah atasan. Siapa lagi yang bisa kasih perintah begitu, kalau bukan si Embo? Mereka bertiga lolos dari pengejaran. Mereka pergi ke suatu bangunan yang sudah tak terpakai. Tempat itu adalah tempat penyelundupan narkoba orang Taiwan yang dibicarakan Jun Seok sebelumnya. Jun Seok menelpon orang Taiwan itu. Dia mengatakan agar cepat dijemput di dermaga, karena mereka dalam keadaan bahaya. Tapi, orang Taiwan itu akan menjemput mereka pada dini hari, sehingga mereka harus menginap di bangunan tua itu. Mereka masih bisa bernafas dengan lega. Tiba-tiba, Ki-hun berkata kepada Jun Seok bahwa dia tak bisa pergi ke Taiwan. Itu karena orang tuanya. Dia lebih cinta orang tuanya daripada gadis-gadis cantik di Taiwan. Ki-hun berkata, 집 구하면 대방 꼭 sementara itu, Bonsik sudah dimakamkan. Kakaknya Bonsik ternyata adalah seorang ketua gangster. Dia akan mengejar dan membunuh Han. Han tak menyadari sedang diburu oleh ketua gangster. Sekelompok orang pergi ke rumah Ki-hun. Mereka bertemu orang tua Ki-hun. Ki-hun menelpon ibunya, tetapi dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dengan ibunya. Ki-hun bergegas pergi. Dia bertemu Jun Seok di luar. Dia minta maaf ke Jun Seok, lalu pamit. Han melacak dan menemukan tempat mereka. Yang Ho sedang duduk santai. Tiba-tiba terdengar suara aneh di luar. Dia mengira itu Jun Seok. Dia pergi memeriksanya. Sementara itu, Jun Seok berada di bawah dan melihat mobil Han di bawah. Dia pun bergegas pergi ke atas mencari Yang Ho. Dia tak menemukan Yang Ho. Dia mengambil senjata. Kepanikan mulai terjadi. Jun Seok sangat panik. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia terus mencari Yang Ho. Tapi, tiba-tiba, hampir saja, dia bersiap menembak kalau Han muncul. Tiba-tiba, Yang Ho memanggil Jun Seok. Dia sudah di bawah. Jun Seok memberitahunya agar menunggunya di bawah. Dia mau keluar, tetapi Han menembakinya. Jun Seok terdesak. Dia mencari cara keluar dari ruangan itu. Han mulai mendekati ruangan itu. Tiba-tiba, Jun Seok keluar, dan menembaki Han. Jun Seok bergegas pergi. Dia menemukan jalan keluar. Dia dibantu Yang Ho. Mereka naik ke mobil. Tapi, mobil tak mau hidup. Kepanikan di wajah Jun Seok semakin terlihat. Tiba-tiba, Han muncul dan menembaki mereka. Han menghentikan tembakan. Mereka berdua keluar dari mobil. Han berjalan mendekati mereka. Han berhenti sejenak untuk menghisap rokok agar lebih bergairah. Jun Seok mengatakan kepada Yang Ho bahwa mereka harus berjuang. Dari tadi mereka baru menyadari, padahal ada senjata di tangan. Han mulai menembaki mereka, tetapi kali ini, mereka balas menembak. Yang Ho menembak Han. Han bersembunyi. Han mulai terdesak. Mereka pun mulai memojokkan Han. Tapi sayang, Jun Seok kena tembakan dan jatuh. Melihat hal itu, Yang Ho maju dengan sembrono, dan akhirnya kena tembakan. Jun Seok terdiam, dan akhirnya, Han menembak Yang Ho yang sudah terkapar. Jun Seok sangat marah, dan bergegas menembaki Han. Beruntung Han kehabisan peluru. Han lari dan menyelamatkan diri. Jun Seok membawa Yang Ho ke tempat aman. Tetapi Yang Ho tak bisa diselamatkan. Dia meninggal. Jun Seok tak bisa menerima kenyataan, dia pergi menembaki Han dengan cara sembrono. Tetapi akhirnya, dia kena tembakan. Han mendekatinya dan akan membunuhnya. Beruntung kakak Bonsik bersama gengnya datang dan menembaki Han. Han bersembunyi dan lari. Dia kena tembakan. Seluruh geng dari kakak Bonsik terus mengejarnya.
Karena terlalu banyak yang harus dia lawan, dia pun kena tembakan berkali-kali. Sampai pada akhirnya, dia ditembaki kakak Bonsik, dan jatuh ke air. Cerita berlanjut, Jun Seok akhirnya pergi ke Taiwan. Tetapi hanya sendiri. Dia sedih, telah kehilangan temannya. Dia bertemu temannya di Taiwan. Tetapi dia dapat berita bahwa Han masih hidup. Dia pun berlatih, dan kembali ke Korea untuk mencari Han. Film ini berakhir di sini. Pesan dalam film ini adalah, jangan berbuat jahat ketika penderitaan datang, karena penderitaan lebih besar akan kita terima setelahnya. Berbuatlah baik kepada orang lain, dan mereka akan berbuat baik kepada kita. Sampai jumpa.